Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanti dengan NIM D1A020048, kelas B, Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya, saya telah membahas mengenai manajemen produksi agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen risiko agribisnis. Ini merupakan bentuk tugas dari mata kuliah pengantar ilmu agribisnis yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Oke, lanjut ke materi. Nah, resiko dalam agribisnis. Di dalam agribisnis itu juga memiliki resiko. Resiko dalam agribisnis itu dapat meliputi yang pertama, resiko penurunan produksi. Resiko ini disebabkan karena bencana alam, hama penyakit, kecelakaan, bahkan kesalahan budidaya. Yang selanjutnya, resiko penurunan mutu produk. Nah, resiko jenis ini disebabkan karena kesalahan proses pengolahan dalam kesalahan input. Yang ketiga, itu resiko keuangan dan pembiayaan. Resiko ini disebabkan karena perikatan atau kontrak harga. Yang keempat, resiko perubahan harga. Resiko ini disebabkan karena adanya perubahan preferensi, citra rasa konsumen, supply, dan demand. Nah, menurut Fleischer, pada tahun 1990 ada 3 sudut pandang dampak dari resiko dalam agribisnis. Yang pertama, dampak dan biaya sosial dari resiko yang terjadi. Yang kedua, produsen atau petani yang menitik beratkan kelangsungan hidup usaha tani. Yang ketiga, membuat kebijakan dan memprediksi kondisi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu mengelola resiko dalam agribisnis. Nah, di dalam mengelola resiko dalam agribisnis itu kita perlunya upaya untuk mengurangi dampak resiko dari agribisnis tersebut. Nah, dari resiko yang pertama disebutkan tadi, yang pertama itu resiko penurunan produksi, itu kita dapat diupayakan dengan mengurangi atau dengan penanggulangan resiko pada asuransinya. Yang kedua, resiko penurunan mutu produk. Nah, itu dapat dilakukan dengan penerapan teknologi budidaya dan pasca panen. Nah, resiko yang ketiga tadi yaitu resiko keuangan dan pembiayaan. Resiko ini dapat kita tangani dengan diversifikasi atau integrasi vertikal. Yang keempat, itu adalah resiko perubahan harga. Nah, ini dapat dikurangi dengan kontrak di muka, future market, hedging, agriculture option. Nah, selanjutnya itu diverifikasi. Pengertian dari diverifikasi ini sendiri adalah bergerak pada beberapa jenis produk atau jasa yang berbeda. Nah, untuk itu kerugian yang diderita pengusaha pada lini produk tertentu dapat ditutupi oleh lini produk lainnya. Untuk itu, tekanan efisiensi menyebabkan spesialisasi pada satu lini produk, sehingga diverifikasi menjadi sulit dilakukan. Kemudian pencapaian dalam kondisi economic of scale juga akan lebih mudah dengan spesialisasi produk. Selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi upaya diverifikasi. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, kebijakan pemerintah. Ini bersifat fiskal atau moneter. Yang kedua, ketersediaan input. Ini mengenai jumlah, jenis, dan juga mutu. Yang ketiga, lembaga pendukung yang berfungsi secara efektif dan efisien. Ini menyangkut tentang kooperasi, perbankan, pemasaran, penelitian, dan pelatihan. Yang keempat itu sarana dan prasarana pendukung. Ini berkaitan dengan transportasi, komunikasi. Dan kelima yaitu listrik dan pengairan. Nah,
Selanjutnya itu adalah integrasi vertikal. Pengertian dari integrasi vertikal itu sendiri adalah bergerak pada beberapa level dalam sistem suatu komoditas tertentu. Dalam hal ini, dia akan melakukan kerjasama dengan pelaku bisnis lainnya dalam komoditas tertentu. Bisa menjamin resiko kekurangan bahan baku, melindungi diri dari pesaing baru, serta melindungi dari permainan tidak adil. Nah, dalam integrasi vertikal ini itu dapat memberikan keuntungan. Keuntungan integrasi vertikal itu sendiri, yang pertama itu masing-masing perusahaan bisa berspesialisasi sehingga tercapai economies of scale. Yang kedua, masing-masing perusahaan dapat meningkatkan integritas manajemen dan bisnisnya sehingga lebih konsentrasi. Yang ketiga, masing-masing perusahaan saling tergantung sehingga selalu berupaya untuk menjamin mutu dan juga harganya. Yang keempat, bisnis akan lebih mudah dikembangkan dengan membangun sistem komoditas dalam integritas yang memiliki daya saing tinggi. Nah, dalam resiko ini itu dapat juga kita menggunakan teknologi. Nah, penerapan teknologi ini sendiri itu sangatlah penting. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu dalam penerapan teknologi itu dari pengertiannya. Nah, resiko itu dapat ditekan dengan penggunaan teknologi yang tepat. Penggunaan teknologi komputer dapat dalam perencanaan sampai pengendalian akan mempercepat proses operasional. Nah, penggunaan sistem informasi ini dalam manajemen akan membantu manajer mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Penerapan bioteknologi, khususnya rekayasa genetik, akan meningkatkan produktivitasnya, serta pemakaian alat mekanik dan elektrik juga akan meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya yaitu kontrak di muka atau forward contracting. Nah, adapun pengertian dari kontrak muka ini sendiri yaitu proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang ditetapkan sekarang, tidak akan berpengaruh dari fluktuasi harga. Produsen juga mempunyai kewajiban mengirim produk sesuai jadwal dan menerima produk. Nah, contohnya yang pertama itu peternak broiler. Dia membuat persetujuan kontrak harga dengan perusahaan inti bahwa harga panen ayam akan dibeli Rp 8.000 kg dan peternak harus menjual sesuai dengan harga kontraknya walaupun harga pasar itu lebih tinggi. Nah, perusahaan juga harus membeli sesuai dengan harga kontrak walaupun harga pasarnya itu rendah. Nah, selanjutnya itu pasar masa depan atau future market. Nah, ini sudah berbicara dengan masa depan. Nah, pengertiannya sendiri yaitu suatu sistem pasar yang menyediakan fasilitas untuk menanggapi perdagangan secara cepat dalam unit produk yang terstandarisasi yang akan dikirim masa mendatang. Future market tidak terkait modifikasi secara fisik, tapi hanya janji-janji berupa kontrak pengiriman mendatang. Para pedagang berspekulasi terhadap kemungkinan perubahan harga atau memanfaatkan naik turunnya harga. Nah, contohnya bursa komoditas mirip bursa saham. Pedagang menjual kontrak kapas dengan jumlah dan harga tertentu kepada pembeli pada periode waktu tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pedagang bisa membeli kembali kapas tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan penjual karena diperkirakan harga akan naik. Nah, dalam hal ini kita harus ada usaha dalam perlindungan atau hedging. Pengertian dari usaha perlindungan ini sendiri yaitu adalah suatu upaya perlindungan resiko transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market dan mengambil posisi sama besar. Tapi ini berlawanan pada cash market dan future market sehingga simultan. Nah, di dalam hal ini ada dua tipe perlindungan. Yang pertama itu selling hedge.
TV Hedgehog yang digunakan oleh orang atau lembaga yang menyimpan sejumlah komoditas untuk mengalihkan resiko kemungkinan turunnya harga dengan menjual future contract melalui future market itu bisa dilakukan oleh petani, pedagang perantara, dan juga industri. Nah, selanjutnya masih dalam usaha perlindungan. Yang kedua yaitu buying hedgehog. TV hedgehog yang digunakan oleh orang atau lembaga yang ingin membeli komoditas tertentu untuk digunakan masa mendatang dengan membeli future contract melalui future market menghadapi kemungkinan naiknya harga komoditas tersebut. Nah, ini bisa dilakukan oleh pedagang perantara dan juga industri. Hedging sebagai sarana mentransfer risiko dan ambil keuntungan dengan digunakan sebagai the storage hedging dan the preferred hedging. The storage hedging yaitu menutupi biaya penyimpanan, penyimpanan bunga, premi, dan asuransi. Sedangkan the preferred hedging itu perbedaannya antara harga tunai lokal dan harga mendatang. Selanjutnya yaitu pasar opsi atau option market. Nah, dalam hal ini perencanaan hedging untuk proteksi pergerakan harga dapat digunakan tetapi membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan dari adanya pergerakan harga. Nah, option market ini itu memberikan hak kepada pembeli memilih opsi sebagai pembeli atau penjual future kontrak atau tidak memiliki sama sekali. Dalam pembelian opsi, membeli atau menjual future market pada waktu tertentu di masa yang akan datang ini adalah untuk harga yang telah disepakati. Penggunaan option market ini juga memerlukan kecermatan dalam memprediksi pergerakan harga. Nah, masih dalam pasar opsi. Nah, dalam penerapan hedging ini juga proteksi pergerakan harga dapat digunakan, tetapi membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan dari adanya pergerakan harga. Option market ini dapat memberikan hak kepada pembeli memilih option sebagai pembeli atau penjual atau tidak sama sekali. Ini opsi membeli menjual pada waktu tertentu di masa yang akan datang untuk harga yang telah disepakati. Dan penggunaan option market memerlukan kecermatan dalam memprediksi pergerakan harga. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.